Oh, kalau kita bukan kayak it's why kan kalau zaman aku itu paling sini temen gue ada lo bisa nato, tapi nanti lu nggak bisa komplain karena gratis, ya kan namanya juga. Nah kalau di zaman aku di training dengan proper. Jadi 6 bulan pertama aku tidak boleh pegang manusia. Jadi aku pakai kulit babi setiap hari. Lu belajar bikin lining, lu belajar bikin tekniknya, bikin shading, bikin titik, bikin gitu. Nah kalau udah selesai training baru kita nato belajar tato manusia yang kecil-kecil dulu, dulu gitu. Nih ya, tadi kalian masuk terus ketemu saya seperti ini enggak perempuan murahan. Halo Dongan Batak, kali ini aku mau kenalin kalian salah satu wanita keren yang menginspirasi bagi kaum Batak. Siapakah dia? Ini dia, Kak Laura Sihombing, tato artis wanita Indonesia. Hai Kak Laura. Halo. Senang nih ketemu Kak Laura di sini. Kak Laura, sebelum kita cerita tentang tato ini, aku mau kenalan dulu dong sama Kak Laura. Jadi biar teman-teman Dongan Batak kenal sama Kak Laura gitu. Kenal Kak Laura lebih dekat. Oke. Jadi nama asli Kak Laura itu Laura Sihombing. Iya. Oke. Lahirnya masih di Sumatera apa di? Oh, aku lahir di Bogor, Jawa Barat. Oke, Bogor, Jawa Barat. Berarti ini darah Batak nih. Darah Batak yang influence-nya Sunda. Sunda. Ya. Oke, keren. Oke, ini Kak, kita masuk ke inti nih Kak, ngomongin soal tato. Kakak udah terkenal nih jadi tato tato artis perempuan nomor 1 nih di Indonesia nih Kak. Nomor 1, tapi perdana. Oke, ralat ya teman-teman Dongan Batak. Jadi perdana di Indonesia ya. Oke, nah Kak, bisa cerita nggak Kak sedikit tentang sejak kapan sih Kak Laura jadi tertarik tuh sama tato? Oh, oke. Pertama-tamanya aku sama seperti Gali, sama. Aku hanya konsumen. Tapi karena memang aku gambar dari kecil, so sambil aku di tato-tato, kayaknya bisa deh kalau cuma bikin begini gitu. Dan aku start, itu tahun 2005 ya. Tahun 2005 kamu umur berapa? Aku 98 Kak, 98. Kuliah lah, iya. Belum, kelas 3 SMA. Aku kuliah 2006 Kak. Oke, tahun 2005. Di tahun 2005 itu udah internet sih, tapi lambat ya internet ya. Paling Yahoo Messenger lalu 2005 apa sih? Friendster ya? Iya benar, Friendster Kak, benar. Yahoo Messenger. Ya 2005. Ya itu, jadi aku pergi ke studio, terus aku bikin appointment sama tato artis Singapura. Tapi aku nggak pernah datang ke appointment itu. Dan si tato artis Singapura itu nanya, kok kamu nggak datang ke appointment? Waktu itu aku masih kuliah extension lagi, ngambil S1-nya di UI. And then aku kerja juga di Kemang, which is gaji zaman itu tuh mungkin 800.000 atau nggak sanggup lah untuk sambil bayar buku kuliah terus. Jadi aku nggak datang. Aku bilang aku nggak sanggup untuk bayar tato dengan ini. Oh, kamu mau nggak jadi tato artis? Nah dalam hati gue, di mana ada nih nawarin gue jadi tato artis di saat ini ya, di tahun 2005 ini gitu. Kayaknya ini cuma satu-satunya kesempatan. Terus aku, iya oke, aku mau jadi tato artis. Terus dia training aku, ya karena kuliah sekeliling itu nggak ada, jadi aku suka yang mulai gitu loh. Kayak waktu zaman gue kuliah nih, nggak ada yang main Counter Strike, gue main Counter Strike gitu. Waktu gue SMA, kalau pertandingan biliar pasti lawannya laki-laki karena perempuan belum ada waktu itu. Jadi kayak gue suka yang perdanain gitu. Nah kan Kak, aku pernah baca tuh kalau tato artis itu, tato itu ada aliran-alirannya gitu Kak. Kalau Laura aliran apa nih Kak? Kan ada old school, biomekanik gitu Kak. Ada kan kayak gitu Kak? Oh, alirannya. Ya itu sih seperti gini ya. Kalau kamu, let's say kamu dokter, kamu mau spesialis jadi dokter mata. Berarti duit lu dapat hanya dari pasien yang sakit mata. Tapi kalau kamu mau dapat ekstra dari yang sakit ginjal, dari yang sakit ya di situ bagaimana kamu memperbesar market. Kalau kamu lebih menspesifikkan, menurut saya
lebih sedikit. Jadi saya pretty much semua bisa. Ya. Oke. Cool. Tadi berarti kakak itu tertarik karena kakak senang gambar, terus nyoba ditato, terus gampang nih gitu ya. Berarti cuma karena senang gambar ya kak awalnya berarti ya kak. Terus kalau boleh tahu nih kak, tato pertama yang kakak gambar itu apa sih kak? Oh kalau kita bukan kayak it's white, kan kalau zaman aku itu paling sini temen gue ada lo bisa nato, tapi nanti lu nggak bisa komplain karena gratis, ya kan namanya juga. Nah kalau di zaman aku di training dengan proper. Jadi 6 bulan pertama aku tidak boleh pegang manusia. Jadi aku pakai kulit babi setiap hari. Lu belajar bikin lining, lu belajar bikin tekniknya, bikin shading, bikin titik, bikin gitu. Nah kalau udah selesai training baru kita belajar tato manusia yang kecil-kecil dulu, dulu gitu. Berarti nggak ada yang identik harus gambar ini dulu. Berarti tadi itu latihan dulu ya. Latihan. Ya kayak belajar masak, kayak belajar bawa pesawat, semua juga pakai jam terbang. Makin lama ada permintaan baru. Yang tadinya nggak bisa bikin koi, bisa bikin koi. Yang tadinya cuma bisa bikin tulisan, banyak jam terbang ya. Oke, berarti tergantung jam terbangnya, terus hasilnya juga lebih bagus. Kalau zaman now anak-anak mungkin di Tokopedia, di toko online banyak bisa bikin kulit sintetik untuk belajar. Jadi nggak usah takut eksperimen sama orang salah gitu kan. Nah tadi pertanyaannya ini unik nih. Selama menjadi tato artis ada nggak kak pengalaman unik, pengalaman lucu atau apa gitu yang paling berkesan lah buat kak Laura gitu? Pengalaman unik apa ya? Aku lebih karena aku udah 18 tahun kalian atau udah biasa attitude ini dan mostly klien aku dari seluruh dunia. You name the country, aku udah pernah nato mereka gitu. Jadi setiap aku nato, jadi mungkin karena udah lama ya sekarang. Kalau ada permintaan like kak mau ini kak ini yang beginner nih dan meaningless juga, dan ntar juga biasa tato pertama kan baru ntar gitu ya udahlah. Tapi kalau ada beberapa request misalnya dia nggak penting, cuman mungkin ya kalau di tato artis tuh kan mereka tato artis zaman now jauh lebih mahal dari gue ini murah loh per jamnya, mereka 5 kali lipat harga gue. Kalau gue reasonable orangnya, tapi kadang-kadang mereka yang segini ya 5 jam. Kalau gue nggak milih yang cuman ini juga mungkin buat lu sih nothing ya, tapi buat mereka kan something gitu. Jadi gue nggak anggap pasti penting buat dia somehow gitu loh. Jadi gue nggak yang nggak gitu. Kayak kemarin nih ada kak saya mau kasih kado ulang tahun buat istri. Kan sweet banget, tapi buat bikin alisnya, oh iya ada fotonya, terus ada foto istrinya dengan baju dinas gitu kan. Tapi menurut gue sweet banget nih orang ya. Oh ya udah nggak apa-apa, tanggal 27 ya, makanya gue pulang dari Bali hanya demi si sweet itu. Waktu zaman aku jadi tukang tato itu tahun berapa? 2000 early 2000 2005 itu banyak kayak si ini bisa nato, si ini bisa nato, padahal sebenarnya secara skill tidak. Cuma di zaman itu jadi tukang tato tuh is somebody yang lu dewa-dewakan. Bang, bang bawa sesajen. Nih aku mau ditato nih bang, bawain klenteng, botolnya bunyi-bunyi. Itu image zaman dulu, tapi secara skill dia nggak bisa. Atau ada lagi faktor kedua. Banyak tato itu tinggal tracing kan, tinggal cetak. Jadi sudah tinggal cetak ya, lu kayak belajar, tahu kan buku untuk anak mewarnai? Yang tinggal menghubungi titik angkanya kayak begitu, lo tinggal ikutin garisnya, ntar ini tinggal diwarnain, tinggal begitu, itu pilihan kedua. Tapi kalau ada complak dikit dia bisa nggak? Nah terus gini, tato warna nih, kok gue nato sama si Bang Anu gini ya warnanya, warna yang dia lihat kayak menurut gue ya, kalau dari gue kecil musik yang gue denger, apa yang gue lihat, apa yang menurut gue indah, itu ngaruh untuk lu punya taste. Ketika lu besar taste lu nih yang biasanya ibunya cantik, pasti lihat cewek ini enggak cantik karena dia biasa lihat ibunya cantik gitu loh. Jadi apa yang lu tumbuh besar dengan sense itu. Jadi sekarang gue juga kalau milih artis, gue lihat dulu ini bukan jelek ya, tapi dia taste-nya cocok sama gue gitu. Kita satu taste, lu ikut gue masuk di grup gue. Jadi aku juga beberapa artis aku komisionin. Tapi itu juga sesudah filternya sama aku. Oh dia masuk di aliran gue, masuk yang ini enggak. Ada banyak yang di sini tapi yang gitu. Abis gue wawancara, jadi kita kapan minum kak?
langsung. Kau minum saja sendiri. So asik, lu kan ngelamar kerja sama gua, kok pengen nongkrong bareng, males. Jadi udah paham lah. Mungkin kalau lo pengalaman unik adalah siapa yang ku tato, itu aku lebih achievementnya sekarang ke situ. Jadi market aku bukan anak ABG atau orang yang lagi hilang kesadaran pengen nato, nggak bangga gue nato mereka, tapi orang yang berprestasi, high achievement, orang penting mau natonya sama gue, nah itu gue bangga. Selebriti nggak bangga, mereka biasanya minta endorsan dan diskon. Oke nih Kak Laura, kan menurut orang nih, kebanyakan orang itu tato itu masih tanda kutip ya, maksudnya pandangan orang, persepsi orang. Nah aku sendiri nih Kak, aku tuh dulu ya Kak, nganggap kalau tato itu kayaknya serem gitu. Nah waktu itu suamiku, aku udah nikah nih Kak, suamiku bilang, aku mau tato ya, apaan sih? Itu tuh gak bagus gitu. Itu karena mindsetku kan Kak belum tahu gitu ya. Namanya aku dari kampung, itu sesuatu yang Ekstrem. aneh itu. Karena di kampung taunya tato itu kayak preman gitu kan Kak. Padahal di kampung Mentawai sudah ratusan tahun bukan? Iya benar. Mentawai itu kan Sumatera ya? Deket, bukan? Mentawai, Kepulauan Mentawai. Sumatera ya? Barat. Iya aku tahu. Tato pertama itu sebenarnya itu dari Kepulauan Mentawai Kak. And then yang Borneo apa? Orang apa? Dayak. Dayak. Iya. Nah iya Pit dulu. Nah gue itu tukang tato pertama modern ya, yang mesin, bukan kalau tektok-tektok masih nenek-nenek udah duluan, gue belum lahir udah ada. Nah kalau Kak Laura sendiri tuh gimana nih tanggapan Kak Laura itu tentang itu Kak? Menghilangkan persepsi negatif soal si tato tadi itu. So nih ya, tadi kalian masuk terus ketemu saya seperti ini enggak perempuan murahan? No. Keren. Kenapa? Itu how you represent. Nah, ketika saya pertama nato, saya komit sama diri saya tidak akan narkoba. Saya nggak mau tuh kumpul-kumpul minum intisari tengah malam bangun siang. You have to build your own image dan gue harus tanggung jawab dengan diri gue sendiri. Kayak tadi minum nggak ada jamnya. Gue minum jam 7. Mantap. Ya memang setiap hari aku mabok, tapi tetap kerja. Terus aku belajar golf. Pokoknya gue menaikkan image supaya naik ke level berikutnya gitu loh. Berarti itu tergantung sudut pandang individunya sebenarnya ya kan Kak. Oke, jadi ada juga di tempat aku minum perempuan tatonya banyak. Tapi dia yang so seksi lah, yang ono ya terserah dia mau dianggap seperti itu ya monggo gitu. Karena tato itu sendiri sekarang udah dianggap jadi kayak lifestyle ya Kak. Lifestyle dan even anak-anak zaman now, anak-anak ABG now, I wanna be tattoo artist gitu. padahal mereka nggak tahu ya Kak. Oke, karena ikut-ikutan tren lah, apa biar keren, biar kekinian gitu. Ada nggak teknik khusus gitu dalam hal mentato ini Kak? Teknik ada, misalnya gini, kok kemarin aku nato ininya nggak jadi? Ada tekniknya. Kalau berdasarkan medis itu ada lapisan dermis ya kulit. Nah, lu lapisan epidermis kedua, epidermis itu lapisan luar kulit. Nah, terus ada lagi, tato gue kok nimbul? Itu terlalu dalam diambilnya. Tapi kenapa terlalu dalam diambilnya? Si yang bikin takut nggak jadi. Nah, jadi dia takut gagal, mendingan gue dalemin. Ada lagi asumsi kalau zaman dulu, kalau belum darah belum masuk nih. Karena zaman dulu kan tidak ada sekolah tato, orang harus belajar cari tahu sendiri, ulik sendiri, mesinnya, ngesetnya. Kalau sekarang kan lu tinggal YouTube, tinggal Google. Sekarang gampang mau apa-apa juga udah ada online. Kalau zaman dulu kita solder jarum sendiri, sterilin sendiri. Dulu mesin autoclave itu masih mahal. Sekarang sudah nyampah. Sekarang just apa namanya buat anak-anak peralatan bayi bersihin sterilizer. Udah murah. Kan ada Indonesia Female Tattoo Artist Judges Custom Fest 2015 nih. Berarti tato itu sendiri ada kompetisinya gitu ya Kak ya? Iya, kayaknya ada ya. Buktinya aku diundang. Oh, makanya ada ini ya Kak ya. Oh, patut lah ya. Oke. Iya. Enggak, aku sengaja ke snap ya, aku iseng. Aku print untuk sendiri. Serius Kak ini di print sendiri? Kakak ini bercanda Lu kata lah. Mr. Bean. Nah, berarti ada kompetisi. Berarti Kakak udah pernah menjuri Iya, itu kompetisi di Jogja tahun 2015. Yang ikut kepesertanya ya semua tato artis perempuan dari seluruh Indonesia. Nah, kompetisinya itu sendiri Kak, apa yang dipertunjukkan gitu?
kan sama aja nih bikin tato gitu. Ya, Ada sama kayak, sudut pandang penilaian. kamu pernah jadi juri nggak kompetisi apapun? Belum pernah sih Kak. Aku waktu SMA sudah pernah jadi juri kompetisi cheerleader. Di kompetisi cheerleader itu ada kategorinya. Aerobik, gaya aerobik 8. Keseimbangan, keselarasan, kompaknya 8. Nah, kalau tato kompetisi juga gitu. Cara membuat garisnya fine line, shadingnya, gini-gininya, warnanya solid atau enggak. Lalu komposisi penentuan tato dengan desain itu, kalau dia taruh di situ penentuan. Jadi lu nggak bisa, lu punya harus sense of art komposisi, sama kayak lu desain mobil atau desain rumah, semua ada komposisi, lukisan ada komposisinya. Nah nih Kak, 2 pertanyaan terakhir nih Kak. Kok cuma 2? Oh, nanti kita banyakin Kak, nggak apa-apa Kak ya Kak. Jadi nih kan sekarang ini kan banyak nih Kak nih yang tertarik sama tato gitu ya. Anak-anak muda sekarang Gen Z lah atau milenial. Kita masih masuk milenial nggak sih Kak? Gen Z. Aku sih ya, kamu kita enggak. Masih lah Kak. Terus itu kan mungkin di luaran sana teman-teman dongan Batak ini kan Kak, ada yang pengen berkarir gitu jadi tato artis. Ada mungkin sesuatu yang pengen Kakak sampein gitu ke orang itu Kak? Apa motivasi atau apa gitu? Nggak ada. Kalau aku pikir anak-anak sekarang udah bisa Google ya, Google aja lah lu mau jadi apa. Google bagus nggak gue jadi ini thread, nggak, ya udah nggak usah. I think dan zaman aku mulai usaha sama zaman sekarang usaha beda ke tingkat kesulitannya, bukan di situ challenge-nya. Kalau zaman kita itu nggak ada Google Map, orang mau nyari gue dari mana? Nggak ada. Telepon handphone juga belum ada WhatsApp, telepon mahal, belum ada Sherlock, belum ada mobile transfer. Kalau sekarang lu bisa pakai PayPal ya, sebentar gue Sherlock ya. Jadi lu dulu kita mesti bayar agent advertising untuk iklan atau billboard reklame. Kalau sekarang lu YouTube aja subscribe sendiri, videoin lu sendiri masak, gila sendiri. Ya lain kontennya gitu. Kau mau ini nggak moto yang paling busuk? Apa Kak? Usaha tidak mengkhianati hasil. Itu klise sekali tuh Kak. Busuk banget itu moto. Kak Laura, nih sepanjang perjalanan karir Kakak menjadi seorang tato artis 18 tahun nih Kak, apa sih rahasianya Kakak bisa tetap bertahan gitu sampai saat ini? Mungkin ada tips and triknya gitu Kak? Iya, mungkin gampang bilang ya, aku juga bisa bikin usaha. Oke, tapi bisa lu eksis sekian lama dan setiap makin lama kan sekarang anak-anak yang umur 20 jadi tato artis dan mereka dengan trik yang sosial medianya beda. Terus somehow menurutku kita harus adaptasi, cepat adaptasi dengan teknologi whatsoever, and aware gitu. Oh, sekarang gini. Sekarang main TikTok, tapi nggak semua ya aku ikutin, kayak Twitter aku nggak main, TikTok nggak main. Tapi beberapa sosial media kayak is a must, even though I'm not a social person, ya mesti gitu karena buat bisnis. Tapi kalau ada juga seniorku yang mereka lebih dulu nato daripada aku ya. Mereka ujung-ujungnya jual mesin sama aku. Nih lor gue jual tinta, nih lor gue jual mesin, lagi butuh duit whatsoever. Dan dalam hati kan itu kan tools lu bikin duit. Kenapa lu jual? Dan gimana lu bikin duit ya kan? Terus gue nggak ngerti cara berpikir orang ya. Tapi menurut gue sih ya lu eksis kayak gitu loh. Kalau aku masih ada tuh koleksinya dari mesin gue pertama sampai mesin zaman now yang udah nggak pakai kabel. Ya kita ikutin aja. Cuman yang terakhir teknologi yang gambar-gambar di tab itu gue udah ketuaan kayaknya belajarnya nggak bisa kalau yang itu. Tapi ya harus adaptasi sih. Dan mau beradaptasi ya Kak dengan perubahan teknologi sekarang gitu. Iya benar sih Kak. Kalau mau bertahan ya harus mau minimal bisa nggak ngikutin. Kalau mau idealis ya kayaknya udah susah. Udah susah Kak, benar-benar. Ada temanku selalu bilang, terserah lu mau jadi apa. Lu mau jadi pelacur, mau jadi perampok, tapi you have to be the best at your whatever you're doing ya. You have to be the best. Lu mau jadi editor, lu harus yang the best. Jangan nanggung gitu. Jadi terserah lu mau jadi apa, tapi harus yang gitu ya, Kak. Oke. Nah, buat dongan Batak, tuh pesan dari Kak Laura, buat kalian yang pengen jadi tato artis, total lah dalam berkarya itu ya Kak intinya ya. Sama gula otak. Jangan rendang.
ya. Oke, kakak pernah nggak sih kak ke Toba Sumatera sana? Pernah berapa kali? Mungkin 2 kali. 2 kali. Tempatnya di mana kak? Karena ibuku dari Tarutung, bapakku dari Dolok Sanggo, si Borong-Borong. Si Borong-Borong. Si Borong-Borong terkenal dengan lapet ombus-ombus kak. Yang bikin itu emang baru si Hombing kak. Ada ombus-ombus itu yang bentuknya kue kelapa, yang bentuknya kayak remesan tangan gitu kan. Itu pohul-pohul kak. Oh, ombus-ombus apa? Kayak lapet tapi isinya kelapa. Ada gula merah. Iya benar. Kakak udah pernah makan itu juga? Udah. Kalau Laura sendiri sudah pernah nggak sih kak nyobain makanan Batak atau ada satu makanan yang khas banget yang kak Laura suka banget gitu? Aku suka tanggo-tanggo. Tanggo-tanggo. Kamu tahu nggak tanggo-tanggo? Tahu. Apa? Itu B2. Iya, tapi kenapa namanya tanggo? Tanggo-tanggo. Tanggo itu bahasa Batak artinya fist, kepalan tangan. So it's why they cut it sebesar kepalan tangan. Dan itu disajikan untuk makanan raja. Nggak tahu kan? Kapan terakhir kak berkunjung ke Toba? Ke Sumatera, 1995 umur berapa? 2. Masih SD deh pokoknya kak, SD, iya. Wow. Nah kak, ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan penutup ya. Kalau kakak kan orang Batak nih ya kan kak, kalau kakak dengar kata Batak itu apa yang paling kakak ingat gitu? Itu tadi kolor mama. Kolorku kata kakak. Apa ya kalau dengar Batak, kata Batak gitu? Kata Batak yang keluar itu apa ya? Langsung yang muncul gitu kak. Orang Batak tuh ya, kalau ketemu sesama orang Batak itu kayak ketemu ada ada gitunya. Ada ininya ya. Ada antenanya. Oh dia Batak nih, Batak. gitu. Tapi Langsung kalau dengar kata Batak apa ya? Kenceng kayaknya. Ngomong kenceng banget. Suaranya keras gitu ya kak. Terus logatnya itu ya Batak kali. Loudspeaker. Toa kak. Oke. Thank you kak untuk bincang-bincangnya. Senang nih ngobrol bersama Kak Laura. Jadi aku tadi yang skeptis tentang tato aja jadi wow pengen. Kak Laura Sihombing, terima kasih sudah mau berbincang-bincang. Dan untuk Kak Laura Sihombing, main kau bah.